Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syaikhon bin Mustafa Al-Bahar merupakan seorang ulama min auliyaillah yang jazab atau majdub atau majdub. Majdub secara bahasa adalah tertarik, terhisap, atau lebih mudah lagi adalah tenggelam dalam keasyikan kepada sesuatu hal. Sedangkan jadab sendiri merupakan istilah yang biasanya dilabelkan kepada seseorang yang bertingkah nyeleneh atau tidak wajar. Waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kawasan Jakarta. Habib Syaikhon juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habib lainnya. Berikut ini adalah kisah kejazaban Wan Sehan yang perlu kita ketahui bersama. Ketika Habib Syaikhon menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada saat Mahalul Qiyam sedang berlangsung, Habib Syaikhon atau Wan Sehan hanya duduk dan nampak asyik makan. Ia mengacak-ngacak hidangan yang ada di hadapannya. Para jamaah yang mengerti dan memahami beliau tentu mendiamkannya saja dan tidak ada yang menegurnya. Sewaktu azan maghrib berkumandang, Habib Syaikhon membawa gitar dan teriak-teriak tepat di depan musola. Ini dilakukannya pada saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Kelakuannya membuat marah sang marbot musola. Dengan lantang sang marbot mencaci maki Habib Syaikhon habis-habisan. Akan tetapi Habib Syaikhon malah menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tiba-tiba marbot tersebut menangis sambil mengatakan, "Saya melihat Mekah, saya lihat Ka'bah." Sang marbot pun kemudian meminta maaf. Beli mobil pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Sehan dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari Wan Sehan menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nur Salam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Sehan, diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Sehan, Ustadz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun? Meski begitu, Ustadz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Sehan dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa menyangka sesampainya di dealer, Ustadz Jaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Sehan. Wan Sehan pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan pelok warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Sehan itu, di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Sehan juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana sang pemilik mobil itu justru senang dengan hal yang dilakukan oleh Wan Sehan. Cucu Wan Sehan menceritakan pada suatu hari saat Wan Sehan mau berangkat pergi, ia mengatakan mobilnya tidak ada bensinnya karena kehabisan. Wan Sehan meminta cucunya untuk mengambil sebuah ember
dan mengisi ember tersebut dengan air comberan, dan air comberan tersebut dimasukkan ke tangki mobil Fortunernya. Kemudian Wan Sehan langsung menyuruh cucunya untuk menyalakan mobil tersebut, dan mobil tersebut langsung bisa jalan. Rezeki melimpah ruah ulah Habib Wan Sehan. Kesaktian Habib Wan Sehan mengenai rizki melimpah dialami oleh pedagang kecil yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil. Suatu hari, tiba-tiba ia didatangi oleh Habib Wan Sehan tanpa permisi terdahulu. Sang Habib langsung menyelonong masuk ke rumah pedagang kecil itu, bahkan tanpa minta izin terlebih dahulu, langsung menyantap makanan yang ada di meja makan. Akhirnya, tuan rumah yang tahu siapa yang datang hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantapnya, sang Habib pun pamit sambil berkata, "Terima kasih ya, Assalamualaikum." Heran dan tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo dan menjawab salam sang Habib. Anehnya, dan atas izin Allah, tak berapa lama kemudian si keluarga miskin pedagang itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.